Hari ini saya melakukan perjalanan camping di kaki Gunung Merapi, tepatnya di sebelah baratnya Gunung Merapi. Di sini suhu udara cukup dingin karena hutannya masih terjaga dan banyak pepohonan. Air di sini jernih, dingin, dan menyegarkan karena belum banyak tercemar oleh limbah rumah tangga. Di sini saya menemukan tempat camping yang bagus, pemandangannya indah, kemudian berada di atas sungai. Saya menemukan tanaman rerumputan yang bisa dikonsumsi. Saya mencoba memasaknya dan rasanya cukup enak. Di sini juga banyak tumbuhan liar yang bisa kita konsumsi. Contohnya di depan saya ini adalah tanaman pohon pakis. Pucuknya yang masih muda bisa kita konsumsi. Di sini saya menjumpai beberapa ekor kera. Kera kecil berekor panjang. Tapi tenang saja, kera ini tidak mengganggu manusia. Bahkan cenderung pergi jika didatangi manusia. Kera ini biasanya terlihat ketika pagi hari jika kera ini ingin minum. Ketika sore, jika beruntung, kita bisa melihat pemandangan Gunung Merapi yang gagah jika tidak tertutup awan. Dan ketika malam, kita bisa mendengarkan suara jangkrik yang syahdu menemani tidur kita. Gunung Merapi adalah salah satu gunung berapi paling aktif di Indonesia, dengan ketinggian sekitar 2.900 meter di atas permukaan laut. Merapi dikenal karena letusannya yang relatif sering, biasanya setiap 2 hingga 5 tahun sekali. Aktivitas vulkaniknya telah membentuk tanah yang subur di sekitarnya. Tanah subur inilah yang mengakibatkan tanaman di sekitar sini tumbuh dengan baik. Dan tanaman itu menghasilkan banyak sekali oksigen yang baik untuk tubuh kita. Nah, hal itu menjadi penyebab kenapa badan saya terasa segar ketika berada di daerah ini. Di sini saya menemukan salah satu tanaman liar yang dapat kita konsumsi. Namanya adalah tanaman jentik manis, atau orang-orang biasa menyebut dengan nama lain sintrong. Tanaman ini tumbuh di daerah tropis, biasanya digunakan oleh masyarakat sekitar sebagai lalapan, bahan pecel, atau makanan tradisional lainnya. Besok pagi mungkin saya akan mencoba memasaknya untuk sarapan saya di pagi hari. Di sini juga banyak terdapat tanaman liar yang dapat kita konsumsi. Salah satunya ada di depan saya ini. Ini adalah pohon pakis. Pucuknya yang masih muda dapat kita konsumsi. Manfaat dari pakis ini adalah meningkatkan imunitas, melancarkan pencernaan, dan mengandung beberapa vitamin. Di antaranya adalah vitamin A, vitamin C, zat besi, serat, dan antioksidan. Perjalanan saya mencari lokasi camping yang bagus sampai di tepi sungai. Sebelum menyeberangi sungai, saya menyempatkan untuk mencuci muka sejenak. Rasanya cukup menyegarkan. Dan apakah teman-teman tahu kenapa cuci muka menggunakan air pegunungan rasanya menyegarkan? Oke, di sini saya akan coba sedikit menjelaskan. Sungai di pegunungan ini konturnya menurun sehingga setiap aliran menimbulkan riak air. Nah, riak air itu membawa oksigen ke dalam air. Kemudian air itu melewati bebatuan atau mineral-mineral yang ada di aliran sungai. Nah, disitulah terjadi proses pemurnian air, sehingga air ini menyegarkan dan bahkan siap untuk dikonsumsi.
Saat ini saya sudah sampai di sebuah bendungan. Sepertinya saya akan mencari tempat mendirikan tenda di daerah sini saja. Di sini pemandangannya cukup bagus. Saya rasa cocok dinikmati sambil meminum kopi atau segelas teh. Sekarang tinggal memilih tempat yang aman dari banjir atau hewan melata. Ya, walaupun ini di alam, setidaknya tempat itu agak bersih agar tidak berbahaya dari hewan melata. Disinilah saya akan mendirikan tenda. Tempat ini cukup bagus pemandangannya. Di sebelah kiri ada tebing tinggi dengan pohon bambu di atasnya. Kemudian di sebelah selatan, pandangan saya bisa jauh melihat cakrawala. Tempat saya mendirikan tenda ini tepat di atas bendungan. Untuk di daerah gunung, bendungan ini tidak berfungsi sebagai irigasi. Ini adalah salah satu contoh bendungan yang tidak digunakan sebagai irigasi. Bendungan ini letaknya di kaki Gunung Merapi. Ya, kadang juga berfungsi sebagai irigasi. Tapi jika di sini bendungan ini difungsikan sebagai penahan material dari erupsi Gunung Merapi. Di sini jarak bendungan di atas dengan di bawahnya jaraknya sekitar 1 km. Dan bendungannya cukup luas karena di sini berfungsi untuk menahan material jika terjadi banjir lahar dingin, agar material lahar dingin tidak sampai di pemukiman warga. Tempat saya mendirikan tenda ini cukup aman karena posisinya jauh di atas permukaan air sungai, jadi tidak akan tersapu oleh banjir jika terjadi hujan deras. Sebenarnya akhir-akhir ini Gunung Merapi sedang aktif, tapi jarak saya mendirikan tenda dengan puncak Gunung Merapi adalah sekitar 8 km. Posisi ini masih dalam kategori aman. Kalau melihat siklus dari Gunung Merapi, akhir-akhir ini Gunung Merapi sering mengeluarkan lava pijar. Itu artinya Gunung Merapi tidak vakum. Yang ditakutkan biasanya jika Gunung Merapi diam atau tidak mengeluarkan aktivitas, nantinya malah akan terjadi erupsi yang cukup besar. Seperti itulah kebiasaan Gunung Merapi, dan masyarakat sekitar juga sudah hafal dengan siklus itu. Karena setiap kita mendirikan tenda, kita harus paham tempat itu. Kita harus benar-benar yakin bahwa tempat ini aman untuk ditempati. Sekarang tendanya sudah jadi. Pintunya saya sengaja hadapkan ke barat karena angin di sini dari selatan ke utara, dengan harapan angin tidak masuk ke dalam tenda, sehingga saya tidak terlalu kedinginan saat tidur di malam hari. Setelah tenda berdiri, saya memasang meja dan kursi dulu, karena setelah ini saya akan beristirahat sejenak, menikmati sore dengan pemandangan yang indah, ditemani dengan secangkir teh hangat. Seperti inilah caraku menikmati alam saat melakukan perjalanan camping. Saya akan memasak air dulu untuk membuat teh. Di sini kalau memasak air akan cepat mendidih karena di pegunungan. Jadi kalau kita memasak air di pegunungan akan lebih cepat mendidih.
tapi lebih cepat dingin juga. Berbeda dengan ketika kita berada di pantai. Ketika memasak air akan lebih lama mendidihnya, tapi dinginnya juga lama. Di sini saya membawa teh dari rumah. Ini adalah teh favorit saya. Teh ini hanya ada di Jawa Tengah, mempunyai ciri khas rasa yang khusus, yaitu perpaduan antara rasa sedikit pahit dan ada aroma melatinya, karena memang di dalam tehnya ada bunga melatinya. Setelah beristirahat sambil minum teh, tenaga saya kembali pulih. Namun saat minum teh, kalau tidak ada temannya, saya rasa ada yang kurang. Di sini saya menggoreng tempe sedikit untuk menemani minum teh. Setelah istirahat beberapa saat, hari mulai sore. Sekarang saya akan mencoba mencari kayu bakar untuk perapian nanti di malam hari. Menyalakan api saat kita camping ada beberapa manfaat. Yang pertama adalah untuk penerangan, kemudian untuk mengusir hewan melata. Selanjutnya bisa juga untuk menghangatkan badan. Selanjutnya bisa juga digunakan untuk memasak air atau memasak makanan lainnya. Yang terakhir adalah fungsi estetika, di mana di dalam tenda kita ada tanda-tanda kehidupan, dengan ditandai adanya kepulan asap di samping tenda kita. Di sini saya menemukan beberapa potongan kayu. Kemudian saya potong menjadi beberapa bagian. Di aliran sungai ini banyak kayu-kayu kering, kemungkinan berasal dari hulu yang terhanyut saat banjir. Setelah kayu terkumpul agak banyak, saya membawa potongan-potongan kayu tadi ke atas. Kayunya saya taruh di samping tenda untuk persiapan nanti malam. Hari mulai gelap, suara burung berganti menjadi suara jangkrik. Disinilah saatnya memasang lampu penerangan. Selanjutnya saya mulai menyalakan perapian. Kayu-kayu yang saya kumpulkan tadi saya nyalakan. Untuk membuat perapian ini agar nyalanya lebih cepat, kita membutuhkan serpian-serpian kayu kecil seperti ini. Serpian ini berfungsi sebagai awalan api menyala. Kalau tidak dibantu dengan serpian seperti ini, kayu yang besar tidak akan cepat menyala. Setelah api menyala, saya memasak makanan untuk bekal tidur nanti malam, agar ketika saya tidur nanti malam perut tidak keroncongan. Di sini saya memasak makanan favorit para pendaki. Ya, di sini saya memasak mie instan. Selain bahannya mudah didapat, mudah dibawa, bahan makanan ini mudah sekali untuk dimasak. Tapi yang paling penting, makanan ini
bisa mengganjal perut saya sampai besok pagi. Setelah makanannya matang, di sini saya memasak air lagi. Tentunya untuk membuat kopi. Saya rasa malam-malam seperti ini, kalau belum minum kopi rasanya kurang lengkap. Sambil menunggu air mendidih, saya sambil makan. Sebenarnya makan di malam hari sebelum tidur itu kurang bagus. Itu kata dokter sih. Tapi kebanyakan orang kalau habis makan biasanya ngantuk dan sangat nikmat jika dibawa untuk tidur. Nah, seperti ini sudah lengkap rasanya. Malam-malam sambil melihat api, meminum kopi, dan mendengarkan suara jangkrik. Hari sudah cukup larut malam. Di sini saya menyiapkan tempat untuk tidur. Tak lupa juga sebelum tidur tentunya cuci muka, cuci tangan, dan cuci kaki. Yang terakhir adalah berdoa. Suara jangkrik berganti dengan suara burung. Tandanya hari sudah mulai pagi. Hari ini saya bangun agak siang karena udara di sini terlalu dingin. Jadi saya terasa malas untuk bangun di pagi hari. Setelah mencuci muka, saya lanjut memasak air. Di sini saya akan membuat teh untuk menyambut pagi hari ini yang cerah. Setelah beberapa kali meneguk minuman teh ini, rasanya sudah lengkap acara penyambutan selamat pagi di tempat ini. Sekarang saatnya saya mencari bahan makanan untuk sarapan. Di sini saya mencari daun jentik manis untuk tambahan dari daun yang saya kumpulkan kemarin. Setelah mendapatkan daun jentik manis yang agak banyak, saya mencuci dahulu sebelum dimasak, agar daun ini terbebas dari debu ataupun ulat yang menempel. Air di sini sangat jernih, teman-teman. Jadi sangat aman jika digunakan untuk mencuci sayuran. Selanjutnya saya akan merebus dulu daun jentik manis ini. Pertama-tama saya potong daun yang muda, daun yang tua tidak saya masak. Sambil menunggu daun jentik manisnya matang, di sini saya mempersiapkan sambal kacangnya. Karena makanan ini salah satunya enak jika dimakan dengan sambal kacang.
Untuk membuat sambal kacangnya, bahannya cukup mudah, yaitu yang pertama kacang goreng, kemudian garam, kemudian bawang putih, dan ditambah dengan sedikit air. Setelah itu ditumbuk sampai halus. Sekarang daun jentik manisnya sudah matang. Di sini saya meniriskan di atas piring. Kemudian setelah dingin, seperti inilah penampakannya. Saatnya kita sarapan pagi, teman-teman. Untuk rasanya cukup enak, dan saya rasakan tidak ada aroma-aroma aneh, seperti halnya kenikir. Kalau saya rasakan, daun jentik manis ini mirip dengan bayam. Tapi kalau bayam, dia terdapat aroma khusus yang kuat, yaitu aroma bayam. Sarapan dengan daun jentik manis cukup menyehatkan karena mengandung antioksidan, apalagi ditambah dengan sambal kacang. Tentunya akan menghasilkan energi sehingga saya bisa bertahan sampai nanti siang. Setelah selesai sarapan, saya akan berkemas-kemas membereskan tenda karena saya akan menyudahi camping pada hari ini. Cuaca di pagi hari ini sebenarnya cukup cerah karena di bagian selatan cakrawala terlihat sangat jelas. Namun di bagian utara Gunung Merapi tidak terlihat karena tertutup awan. Jadi walaupun tempat ini dekat dengan Gunung Merapi, tapi kita tidak selalu dapat melihat Gunung Merapi. Hanya pada waktu-waktu tertentu saja kita bisa melihat Gunung Merapi dengan jelas. Kalau cuaca sedang bagus, seharusnya dari sini bisa terlihat jelas Gunung Merapi. Tapi untuk saat ini, Gunung Merapi sedang tertutup awan. Jadi saya tidak dapat melihat dengan jelas Gunung Merapi. Oke, sampai di sini dulu camping kali ini. Saya akan meninggalkan tempat ini. Tempat ini cukup bagus untuk tempat ngecamp karena posisinya cukup strategis dan juga aman. Di sini banyak pemandangan yang eksotis, yaitu sungai dengan tebing-tebing yang tinggi. Kalau kita beruntung, di bagian utara kita bisa melihat Gunung Merapi dengan gagah. Contohnya di video pada sore ini. Ini saya ambil kemarin sore. Gunung masih terlihat sedikit. Untuk selanjutnya mungkin saya akan mencari tempat camping di daerah sini. Ini adalah hutan pinus di kaki Gunung Merapi. Ini termasuk hutan lindung. Jadi, di sini banyak sekali satwa-satwa liar, terutama burung-burung dengan kicauannya yang merdu. Sampai di sini dulu video kali ini. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.